Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu dengan menyebut nama Allah dzikran katsira, zikir yang sebanyak-banyaknya. Sabbihuhu, dan bertasbihlah kamu untuk memahasucikannya, bukratan wa asila, pada waktu pagi dan waktu petang. Surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 41 dan 42. Bapak dan Ibu, kaji yang lalu bahwa sekiranya Nabi Yunus tidak termasuk orang-orang yang banyak berzikir, maka pastilah Nabi Yunus itu akan terus berada di perut ikan sampai hari dibangkitkan. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Surat As-Saffat, surat yang ke-37 ayat 142 sampai 144. Maka Nabi Yunus ditelan ikan. Sementara dia termasuk orang yang dicela. Falaula, jikalaulah dia Nabi Yunus itu annahu kana minal musabbihin, sekiranya dulu tidak termasuk orang yang suka bertasbih, la labitha, sungguh pasti dia akan tetap tinggal fi batnihi, dalam perut ikan, sampai hari dibangkitkan. Kesimpulan kedua, bahwa doa yang dibaca oleh Nabi Yunus itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, termasuk ke dalam kelompok doa namanya da'watul makrub. Doa-doa, bacaan-bacaan, ucapan-ucapan yang dibaca, yang dimohonkan kepada Allah ketika seseorang mengalami kedukaan yang mendalam, kesedihan yang luar biasa, saat di mana dia ditimpa suatu cobaan yang sangat berat. Maka bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus, sebagaimana yang telah kita sampaikan, beliau berada dalam fanada fi zulumat. Surat Al-Anbiya 87, fanada fi zulumat. Beliau memanggil, berseru, memohon kepada Tuhannya fi zulumat, dalam kegelapan. Az-zulumat, kalau kita terjemahkan bahwa dalam berbagai macam kegelapan. Ulama memahami 3 kegelapan. Dalam kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Saat itulah beliau berdoa kepada Allah.
Lalu Allah selamatkan Nabi Yunus. Kadzalika, seperti demikian itu pula lah nanti Allah akan menyelamatkan orang-orang mukmin. Ketika orang mukmin ditimpa suatu bala, suatu cobaan, suatu musibah, suatu kedukaan yang mendalam, jika dia berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, sepenuh harap dan keyakinan, lalu dibacanya la ilaha illa anta, la ilaha subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kira-kira kesimpulan atau keringkasan kaji kita hari yang lalu. Nah, kini kita tukuk kaji itu. Kaji wa falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau bahasa awaknya, andai sekiranya jikalau Nabi Yunus itu termasuk orang yang tidak suka bertasbih dan tidak senang bertasbih dan tidak banyak bertasbih, Allah tidak akan menyelamatkan Nabi Yunus. Itu menunjukkan tasbih, kalau kita sering membacanya, banyak kali membaca dan suka bertasbih, senang bertasbih, saat-saat kita mengalami kedukaan, kesedihan, ditimpa oleh berbagai macam bala dan cobaan, maka berdoalah kepada Allah. Dengan doa Nabi Yunus akan diselamatkan. Nah, bila tasbih itu disebutkan oleh para ulama, Nabi Yunus itu bertasbih bukan dalam perut ikan. Beliau dalam perut ikan selama 3 hari, tidak mati, cuma menderita luar biasa. Beliau dalam perut ikan bukan jalan-jalan, iqab. Beliau diberi sanksi di iqab, diberi hukuman oleh Allah karena beliau telah meninggalkan umat beliau tanpa izin dan restu Allah. Maka beliau diiqab, diberi sanksi. Karena beliau itulah dikatakan mulim, orang yang dicela. Karena para rasul tidak boleh meninggalkan kaumnya, umatnya. Sebab rasul itu diutus untuk kaumnya. Seberat apapun, sepayah apapun, bahkan walaupun diperangi, dimusuh, diancam untuk dibunuh, tidak boleh meninggalkan kaum. Itu makanya Nabi Muhammad tidak meninggalkan Makkah. Walaupun sudah berbagai macam penderitaan, kezaliman yang dialami oleh umat beliau dan beliau sendiri, beliau tidak meninggalkan Makkah sampai Allah izinkan meninggalkan Makkah, dapat izin. Jadi Nabi Yunus itu termasuk orang yang istilahnya mulim, yang dicela perbuatannya, lalu diberi sanksinya. Ketika beliau melompat ke lautan, sebab dalam sejarahnya lah tahu kita kan, beliau naik suatu perahu, lah sangat syarat perahu itu, maka keputusan oleh nakodanya harus adonan dibuang, termasuk orang, bukan hanya barang, orang, karena karam kapal. Diundi, akhirnya terpilih Nabi Yunus. Ringkasnya beliau melompat ke laut. Di mata para penumpang nampak betul beliau ditelan ikan. Faltaqamahul hut. Beliau ditangkap, ditelan oleh ikan. Dan ikan Allah perintah untuk jangan melumatnya, tapi melulur saja. Tahu melulur?
Sehingga jadilah beliau dalam perut ikan itu 3 hari. Jadi tidak benar beliau dalam perut ikan itu diajak oleh ikan bertamasa keliling samudera. Perut ikan bagi beliau bagaikan akuarium, nampak bagian luar. Itu cerita yang tidak ada apanya, dasarnya. Tidak, beliau diikat, disangsi. Istilahnya bahasa dihukum. Untuk Rasul itu kesalahan, tapi kalau untuk kita tidak salah. Buat tingkat beliau lah tingkat Rasul. Beliau dicela. Awak tidak boleh mencela Nabi Yunus. Si awak. Allah yang mengutus beliau lah yang mencela. Sebab beliau meninggalkan kaum umatnya. Umatnya kan 100.000 lebih. Allah utus Nabi Yunus itu ila mi'ati alfin aw yazidun. Allah utus Nabi Yunus ke umatnya di Irak, Ninawa, Yunus bin Matta, kepada mi'ah alfin 100.000 aw yazidun atau lebih. Itu umat yang beliau hadapi. Nah, setelah sekian lama beliau tidak bisa lah bertahan karena menurut anggapan beliau tidak mahu nak. Beliau tinggalkan. Dicela beliau. Kajinya dakwah tentu kaji wak. Tasbih termasuk ucapan-ucapan atau zikir. Kalau kita sering membaca, mengucapkannya, dan banyak kali, satu saat apabila kita mengalami kedukaan, kesedihan, musibah, problem, masalah dalam kehidupan, lalu kita berdoa kepada Allah. Dibacalah doa Nabi Yunus itu. Itu penyebab Allah menyelamatkan Nabi Yunus dalam surah Al-Anbiya. Penyebab beliau Allah selamatkan dua. Yang pertama, sebelum masuk ke perut ikan, beliau suka bertasbih, musabbih, termasuk orang yang suka bertasbih. Yang kedua, beliau bermohon kepada Allah dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dua tu. Maka siapapun yang seperti itu, sebab ayat lanjutannya kadzalika, seperti itu pula nanti kami akan menyelamatkan orang-orang mukmin apabila mereka ditimpa atau apabila mereka orang-orang mukmin itu mengalami kedukaan, kesedihan, problem. Alai bacalah. Lalu dilakukannya sebagaimana Nabi Yunus. Kadzalika nunjil mukminin. Seperti itu pula nanti kami akan selamatkan orang-orang mukmin apabila mereka mengalami hal yang sama. Surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 88 artinya. Nah, jadi bertasbih. Jadi kita bertasbih ini, tasbih. Ayat yang kita awali tadi perintah. Orang-orang beriman diperintah untuk udzkurullaha dzikran katsira. Bertasbih kepada Allah dengan tasbih yang sangat banyak sekali pagi dan sore. Intinya bertasbih itu bukan ketika kita tersapi, bukan ketika dalam keadaan susah. Itulah wajar juga. Yang mengengkeng ketika tersapi, itulah wajar juga. Halo, lagi kan? Yang mengengkeng ketika tersapi, itulah biasa. Nah, menangi-nangi ibu-ibu memana-mana minta tolong ketika susah itulah wajar.
Sangat wajar. Sia sen. Kapia badangkang na orang. Itu kapia badangkang. Kapia badangkang orang. Menyonggeng ke langit. Ketika orang tersapi, pasti keluar zamanannya itu. Keluar fitrah ketuhanannya. Itulah wajar. Tapi yang dikatakan bertasbih bukan ketika itu. Istilahnya ta'arraf ilaihi fi raha. Kenalilah Tuhanmu ketika engkau dalam keadaan lapang. Ya'rifka fi syiddah. Nanti Tuhanmu itu mengingatmu ketika engkau susah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kenalilah Tuhanmu ketika engkau lapang, ketika senang, ketika bahagia, ketika aman-aman, ketika damai, banyaklah berzikir, berdoa mendekat kepada Allah. Nanti ketika engkau susah, payah, menderita, syiddah, Ya'rifka, dia akan mengingatmu. Karena engkau mengingat ketika susah, ketika lapang, dia ingatmu ketika sedih. Tapi ketika tersapi, saya itulah wajar gitu. Ana wajar kok. Ndakna orang beriman. Sehingga kita sebut cakap itu kapia berangkang. Menyonggeng membelakang. Menyonggeng ke langit, membelakang ke kiblat. Itu bahasa awal. Tapi ketika susah, masa mangia. Hilang segala nang diandalkannya, nang dipanggakkannya, ya pangkat-pangkat, ya jabatan-jabatan, ya anak buah nak laku leh. Ya Tuhan kok siala Tuhannya, kok antuala namanya, nak laku leh. Kedua ketika itu sebenarnya fitrah ketuhanan namanya. Fitrah ketuhanan. Bahasa diri kita kok, nurani kita mengakui ada yang berkuasa. Beriman tak beriman tu. Jadi kalau kita mengenal Allah, menyapa Allah, berdoa kepada Allah, menyeru kepada Allah, mengaluh kepada Allah, berzikir kepada Allah ketika susah, namanya wajar. Sudah biasa. Yang dikehendaki sebelum. Ta'arraf, kenalilah dia. Ta'arraf ilaihi, kenallah, ingatlah. Berzikirlah, berdoalah, taatlah, patuhlah, mendekatlah kepada dia, kepada Allah tu firraha, dalam keadaan senang. Nanti ketika engkau susah, payah, menderita, engkau tinggal hanya berdoa kepadanya, meminta, lalu diturunkannya itu. Itulah dia Nabi Yunus. Beliau termasuk orang yang suka bertasbih. Nah, kitulah diajari. Yang diajari kita, kapan kita bertasbih? Tasbih itu keistimewaannya. Yang pertama namanya afdalul kalam. Afdalul kalam. Afdalul kalam itu maknanya ucapan yang paling utama. Afdalul kalam. Dalam kitab Sahih Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, Su'ila, ayul kalami afdal? Ya Rasulullah, apa ucapan yang paling utama? Afdal, yang paling utama. Jawaban beliau, mastafallahu li malaikatihi aw li ibadihi. Ucapan yang paling afdal itu adalah ucapan yang telah Allah pilihkan. Istafallah, yang telah Allah pilihkan untuk para malaikatnya dan untuk para hamba-hambanya. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Jawaban Rasulullah adalah afdalul kalam. Sebab yang bertanya adalah ayul kalam afdal. Apa ucapan yang paling utama? Berarti ketika orang membaca subhanallah wa bihamdi dengan sepenuh kekhusyukan, tentu diiringi pemahaman
ketika itu sedang mengucapkan afdalul kalam. Itu satu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim 2731. Dalam riwayat lain dikatakan begini. Masih dalam sahih Muslim. Berbunyi hadis dari Abu Dzar. Qala Rasulullah SAW, ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ilallah. Wahai Abu Dzar, apakah engkau mau aku tunjukkan, aku beritahu kepada engkau bi ahabbil kalam, ucapan yang paling dicintai, yang paling disukai Allah. Kalau tadi afdal, yang paling utama. Kalau kini ahab, yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Allah. Jawaban Abu Dzar, qultu ya Rasulullah akhbirni bi ahabbil kalam ila Allah. Ya Rasulullah, beritahulah aku setentangan ucapan yang paling Allah cintai itu. Kata beliau, inna ahabbal kalam ila Allah subhanallah wa bihamdi. Sesungguhnya ucapan yang paling Allah cintai, yang paling Allah senangi adalah subhanallah wa bihamdi. Arti subhanallah wa bihamdi afdalul kalam dan ahabbul kalam. Afdal seutama-utama atau yang paling utama. Ahabbu yang paling dicintai, paling disukai Allah. Dua subhanallah wa bihamdi. Tapi nak boleh bacanya ketika guru ngaji. Namanya kesimak. Ketika guru ngaji simak lu kan. Itu amalan rumah. Kemudian dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari dinyatakan hadis sahih, hadis nomor 6405. Juga hadis riwayat Imam Muslim 2691 bunyinya kira-kira begini. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, subhanallah wa bihamdi. Siapa yang membaca ucapan itu, man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin, dalam satu hari, mi'ah marrah, 100 kali, huttat khatayahu, dihapuskan kesalahan-kesalahannya, wa in kanat misla zabadil bahar, walaupun kesalahan itu sebanyak buih di lautan. Keluar biasa kalimat. Lai menengago. Lai kan? Huttat, dihapuskan khatayahu, kesalahan-kesalahannya, walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Berarti nancako afdalul kalam, nang kedua ahabbul kalam, nang ketiga dihapuskan kesalahannya walaupun sebanyak buih 100 kali satu hari. Dalam riwayat lain begini bunyinya, bahwa man qala hina isbihu wa hina yumsi, siapa yang mengucapkannya ketika pagi, mereka ini pagi sebentar lah, kalau kini tidak menjadi ngaji lagi, wa hina yumsi ketika sore, petang hari habis asar sampai maghrib, subhanallah wa bihamdi mi'ah marrah, 100 kali. Maka dengan begitu orang-orang ini akan mendapat ampunan dosa walaupun berapa dosanya. Makin banyak makin bagus. Tidak hanya 100, lebih 100. Kenapa? Tidak ada yang lebih baik daripada itu kecuali orang yang melebihi bacaan subhanallah wa bihamdi itu 100. Kalau bisa 100 pagi, sesuai labihan. Labihan.
Sebab nilai yang cukup letak di lebih. Pagi sore. Maka siapa yang suka bertasbih pagi sore, rutin, tidak ria, tidak pamer, tidak ingin viral, tidak ingin diketahui orang, makanya termasuk orang yang musabbih, orang yang suka bertasbih. Siapa yang suka bertasbih, nanti ketikanya dapat musibah, dapat kedukaan dan segala macam, lalunya berdoa kepada Allah. Lantarannya suka bertasbih, Allah selamatkan. Dan jadikanlah tasbih itu sebagai wasilah. Bertawassullah dengan tasbih. Ya Allah, hamba Kau termasuk orang suka memuji, bertasbih dan memuji-Mu ya Allah. Kini Kau hamba dalam keadaan susah, keadaan payah, keadaan duka, ada masalah, ada problem. Selamatkanlah hamba. Bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akan diselamatkan. Karena dia suka bertasbih. Tuh. Kemudian begitu juga riwayat lain. Kita baca riwayat dulu. Kata Rasulullah dalam hadis sahih Muslim. Bunyinya begini. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu kali kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal ayajizu ahadukum, apakah berat, payah, susah bagi salah seorang kamu untuk ayaksib, untuk melakukan setiap hari 1000 kebaikan. Bahasanya dima susahnya, dima bareknya, dima payahnya. Kalian ko melakukan suatu kebaikan 1000 kali sehari. Jawaban sahabat, fasa'alahu sa'ilun min julasaihi. Ada yang berkata, kaifa yaksibu ahaduna alfasana. Balah caranya kami melakukan, memperbuat 1000 kebaikan sehari. Rasulullah, baca caranya. 1000 kebaikan. Kata beliau, yusabbihu mi'ata tasbihah. Bertasbih 100 kali miang. Bertasbihlah kepada Allah mi'ah tasbihatin, 100 kali miang sen. Fayuktabu lahu 1000 hasanah. Maka akan dituliskan dengan 100 kali tasbih itu 1000 kebaikan. Kena 1 dikali 10. 1 dikali 10. 100 kali 10 1000. Dengan bertasbih, membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali, berarti ialah bertasbih 1000 kali. Dengan bertasbih sekian banyak, Allah akan dicatat sebagai orang yang berbuat kebaikan 1000 kali. Alfu hasanah. Au yuhattu, atau dihapuskan kesalahannya sebanyak 1000 kali kesalahan. Itu hadis sahih Muslim. Itu namanya untuk merangsang, memotivasi, menyemangati kita untuk sukalah bertasbih. Pagi, sore, bukratau wa asila. Bahkan kalau populer populer 2 kalimat yang paling Allah cintai, ringan di lidah, berat di timbangan. Aidu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dari sekian banyak hadis-hadis, kalau kita baca cik-cik sambuh, nan sambuh tu kita padu saja tak. Mari kita memperbanyak tasbih pagi, sore, bahkan kapanpun. Memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Atau yang namanya al-baqiyat salihat, di situ juga ada tasbih subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Atau sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim begini, suatu kali kalau dapat di kita orang tahu, suatu kali Rasulullah keluar menuju masjid untuk salat subuh. Sementara istri beliau namanya Juwairiyah. Juwairiyah istri beliau, salah seorang istri beliau yang terkenal dengan ketaatan, rajin beribadah, salehah. Tapi tidak populer. Yang populer kan Aisyah. Juwairiyah populernya di ibadahnya, di ketaatannya, di kesalehannya. Ketika Rasulullah keluar menuju masjid, ditinggalkannya Juwairiyah, istri beliau, masih berada di tempat salat. Lalu Nabi pulang dari musajid, tiba di rumah, matahari lah tinggi, di waktu duha, tinggi. Menemui Juwairiyah. Tapi Juwairiyah masih berada di tempat salatnya, sedang duduk. Kata Nabi kepada beliau, semenjak aku tinggalkan tadi pagi sampai kini, engkau masih di sini duduk? Jawabannya, ya. Duduk di sini untuk berzikir. Jawaban Rasulullah, tadi aku telah membaca 4 kalimat sebanyak 3 kali. Andaikan pahala bacaan 4 kalimat itu ditimbang dengan zikir yang kau baca sebanyak tadi sampai matahari tinggi kau, ni saya lebih baik nak nampak membaca tu. Rasulullah subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Lebih berat di timbangan daripada zikir biasa semenjak subuh sampai matahari tinggi 3 kali. Aduna subhanallah wa bihamdi, itu artinya kalau ada maksudnya Allah dengan memujinya, adada khalqi, sebanyak bilangan makhluknya. Kita bertasbih maha sucikan Allah karena dia maha sempurna, ingin sebanyak bilangan jumlah makhluk. Ini kalau dibaca-baca memang tak paham tu, tak no. Ada khalqih itu intinya. Tasbih yang kita lakukan kuah subhanallah bihamdi, kita inginkan tasbih ko sebanyak bilangan ada khalq. Ayo nak tetong dah. Ada khalq. Muka luak. Waridha nafsi, sesuai dengan keredaan Allah. Berarti kita mengharapkan ridha Allah. Wa zinata arsy, seberat timbangan aras. Makhluk terbesar aras. Bahkan langit yang 7 di bawah sungkup aras. Kita inginkan tasbih kita itu kalau ditimbang seberat timbangan aras. Begitu benar. Wa midada kalimati, dan sebanyak tinta, dawai tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah. Dibaca oleh seseorang mengertinya, pahamnya. Mengerti, paham, nyobaco dengan khusyuk, ikhlas. Yang tak bayang ni nyo baca subhanallah wa bihamdihi, kau tak bayang nyo ingin membaca sebanyak bilangan makhluk.
nyo mengharap ridha Allah. Tasbihnya ko kalau ditimbang mentabayang nyo sabare timbang aras. Sebanyak bilangan tinta. Ya, sebanyak tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Bacalah dengan sungguh-sungguh, penuh pemahaman, penuh harap dan keyakinan. Iko lebih berat, lebih afdal daripada zikir semenjak subuh sampai matahari terbit, 4 kalimat. Di dalamnya subhanallah wa bihamdi. Begitu hebat, begitu mulia, begitu tinggi keutamaan subhanallah wa bihamdi. Maka para jinlah, persungguhlah membaca tasbih. Sebab tasbih itu adalah ibadahnya alam. Alam semesta itu beribadah. Ibadahnya adalah tasbih. Segala sesuatunya bertasbih. Segala sesuatunya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan semuanya bertasbih kepada Allah. Surah Al-Isra, surat ke-17 ayat 44. Segala sesuatu tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Selalu dan senantiasa bertasbih langit yang 7 dan bumi dan apa serta siapa saja yang ada di situ. Wa in min syai'in, dan tidak ada sesuatu pun melainkan semuanya yusabbihu bihamdi, senantiasa bertasbih dengan memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihum. Masalahnya kamu tidak paham tasbih mereka. Tapi pasti semua makhluk bertasbih dengan cara dan bahasa yang hanya Allah yang tahu. Tasbih dikatakan ibadahnya alam. Tasbih itu ibadah yang Allah pilihkan untuk para malaikat. Karena malaikat senantiasa bertasbih. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat-malaikatnya mulia yang ditugaskan memikul arsy Allah senantiasa bertasbih kepada Allah. Berarti tasbih itu bukan hanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ibadahnya alam. Tasbih itu menyatakan kemahasempurnaan Allah. Tasbih itu menyatakan Allah itu maha suci daripada yang tidak layak, tidak patut, tidak pantas. Itu makanya Allah cintai, Allah sukai tasbih. Itu makanya siapa yang suka bertasbih di waktu lapang, di waktu senggang, di waktu senang, di waktu bahagia, nanti ketika susah Allah itu akan menyelamatkannya. Bahkan aras Allah, di aras Allah berbunyi dengungan. Dengungan bunyinya menyebut nama-nama orang yang senantiasa bertasbih kepada Allah. Pernah kita sampaikan siku dulu, di aras Allah tawaf. Tawaf memutari aras Allah itu. Ada suara yang berbunyi dawiyun, seperti suara bunyi lebah. Ada menyebut nama-nama orang yang suka bertasbih. Tertengok tak? Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadis sahih. Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbih wat-tahlil wat-tahmid ya'tifna haula al-arash. Sesungguhnya di antara kalimat kalian yang kalian ucapkan untuk mengagungkan Allah, tasbih, tahlil, tahmid. Ucapan itu bertawaf. Tawaf kan buta, mengelilingi arash. Setiap ucapan-ucapan itu mendengungkan suara, seperti suara lebah, menyebut nama-nama si pembacanya. Kalau kita bertasbih,
At-tasbih itu bertawaf sekeliling aras. Aras itu tidak semua kadang yang Ka'bah tu. Tapi aras makhluk terbesar. Berputar-putarlah tasbih yang kita tidak tahu. Wallahu a'lam wa nahnu la na'lam. Allah yang lebih tahulah bagaimana tasbih itu berputar berkeliling mengitari aras sambil menyebut-nyebut orang yang bertasbih. Begitu mulia tasbih, maka marilah kita termasuk hamba-hamba yang suka bertasbih. Apalagi kita diperintah sabbihuhu bukratan wa asila. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Sekian gaji Pak. Kalau nak ingin diselamatkan Allah, banyak-banyak bertasbih. Lalu bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akan diselamatkan Allah. Malah salah satu doa namanya da'watul makrub. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ujungnya begitu. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan biarkan aku walaupun sekejap mata. Jangankan biarkan aku, atau jangan engkau serahkan aku kepada diriku walaupun sekejap mata. Aslih li sya'ni kullah. Perbaiki urusanku semuanya ya Allah. La ilaha illa anta. Sambung. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Untuk mempraktikkannya kita harus mengalami musibah. Payung sudah bali rencak. Bahas supaya payung kau penuh. Jangan lagi. Ada musibah tu tak tahu tak mangkuhnya baca engkau. Tapi ini musibah tu ada taruh. Satu hari kita kena bala. Ketika musibah terjadi, bala, problem, urusan yang menyedihkan, mendukakan, baca itu. Cuma, bawa orang berusi. Sarang kerajo. Kami laki-laki ku berkerajo logo. Cuma kerajo apa lain. Kerajo kami ketencak. Nonton TV, nonton berita pagi, kan kerajo kami itu. Setelah salat subuh, setelah kita berzikir, lalu awak ketika itu menyapu rumah, masak air, melipekkan sauk, menyingkukkan pintu jendela. Betul kan? Itu mari Arya. Sambil menyerangan air mencuci piring sambil menyeh-menyeh. Itulah. Jadi ketika sarang mantun boleh bertasbih. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala. Jadi boleh tagak dua-dua, lalu mati pun tak boleh. Orang mati tak bisa tasbih lah. Boleh disambia. Sambia cakotu makasihnya bukan tersambia. Tapi bagaimana kita isi waktu kita tu dengan tas. Boleh. Lah, mudah-mudahan Cik Periang serati tasbihnya. Ini kami laki-laki ku alah kerajon satu pagi ku lah. Minum ya. Kalau kerajon kami nak menikmati hidangan. Sekian, semoga kita termasuk orang-orang yang minal musabbihin. Amin. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang suka membaca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Pacok sembaca itu. Kenalilah Allah ketika lapang. Nanti Allah akan mengenalmu ketika sempit. Sekian, subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.